Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah Zahra dengan NIM 22579-014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri 2 dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Yang pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital bisa dianalogikan seperti mencoba menanam benih di tanah yang subur tetapi tanpa alat yang tepat dan cuaca yang mendukung. Potensi ekonomi digital memang besar, namun berbagai hambatan perlu diatasi agar ekonomi digital benar-benar dapat tumbuh dan berkembang. Berikut ini beberapa penjelasan tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digitalnya. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Terdiri dari yaitu ketersediaan internet dan jaringan telekomunikasi. Nah, ketersediaan internet. Misalnya, coba bayangkan jalan raya yang sempit dan berlubang di mana kendaraan berjuang untuk melewati. Begitu pula dengan infrastruktur internet di banyak negara berkembang. Misalnya di wilayah pedesaan, di mana akses internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali adalah suatu kenyataan yang menghambat individu dan bisnis untuk terhubung dengan dunia digital. Nah, tanpa jaringan internet yang handal, inovasi seperti e-commerce atau pembayaran digital hanyalah ibarat mimpi yang jauh dari kenyataan. Dan selanjutnya yaitu jaringan telekomunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi yang lemah adalah seperti sinyal yang putus-putus ketika kita menonton live streaming. Hal ini membuat komunikasi digital tidak lancar dan membatasi akses ke informasi. Jadi, memperbaiki jaringan ini tidak hanya membutuhkan modal besar, tetapi juga waktu yang cukup panjang. Hal ini seperti membangun gedung pencakar langit dan perlu fondasi yang kuat agar bisa menopang perkembangan teknologi. Tantangannya kedua yaitu dalam hal pendidikan dan keterampilan. Terdapat literasi digital dan pendidikan yang tinggi. Nah, literasi digital yaitu ibarat memberi seseorang mobil tetapi tidak mengajarinya cara mengemudi. Demikianlah peran literasi digital dalam ekonomi digital. Banyak orang di negara berkembang yang tidak memiliki keterampilan dasar menggunakan teknologi, seperti mengoperasikan komputer, mengakses informasi, atau menjelaskan aplikasi digital. Nah, kesenjangan ini membuat mereka tertinggal dalam memanfaatkan peluang di dunia digital. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Kualitas pendidikan teknologi di negara berkembang seringkali
seperti air yang dangkal. Tidak cukup dalam untuk memberi bekal bagi lulusan menghadapi lautan tantangan digital. Kurikulum di banyak universitas belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah, sehingga lulusan seringkali tidak siap untuk berkompetisi di pasar global. Nah, tantangan yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan. Terdiri dari kebijakan yang tidak mendukung dan kurangnya perlindungan hukum. Kebijakan yang tidak mendukung, ibaratnya jalanan yang penuh dengan rambu lalu lintas yang membingungkan. Regulasi yang kaku seringkali memperlambat laju inovasi di sektor digital. Nah, undang-undang yang terlalu ketat seperti pembatasan pada startup teknologi atau ketidakjelasan dalam regulasi e-commerce bisa menghalangi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, serta kurangnya perlindungan hukum. Nah, bayangkan seperti mendirikan bangunan tanpa pagar pelindung. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, seperti undang-undang hak cipta atau perlindungan data, perusahaan teknologi ragu untuk berinvestasi, dan individu khawatir untuk bertransaksi digital karena risiko keamanan yang tinggi. Tantangan yang keempat adalah akses keuangan. Terdiri dari inklusi keuangan dan kendala pembayaran. Nah, banyak orang di negara berkembang hidup di luar sistem keuangan formal. Seperti mobil tanpa bahan bakar, mereka tidak dapat bergerak maju tanpa ekonomi digital. Tanpa akses ke rekening bank atau layanan keuangan digital, kemampuan untuk bertransaksi secara online menjadi sangat terbatas. Hal ini bukan hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga dapat membuat peluang digital terkesan eksklusif. Tantangan yang kelima yaitu kesadaran dan adopsi, yaitu tentang kurangnya kesadaran dan adopsi yang lambat. Banyak orang di negara berkembang belum menyadari betapa besarnya potensi ekonomi digital. Mereka masih menganggap teknologi sebagai hal yang rumit atau hanya sebatas hiburan. Seperti seseorang yang hidup di samping tambang emas, tetapi tidak tahu cara menggali, sehingga mereka dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya. Begitu juga dengan teknologi digital. Kemudian adopsi yang lambat. Di sini, bisnis kecil seringkali enggan mengadopsi teknologi baru karena dengan alasan takut akan biaya atau manfaat yang tidak jelas. Mereka khawatir teknologi tidak akan memberikan hasil yang setimpal dengan investasi mereka. Yang keenam yaitu keamanan dan privasi, berupa ancaman keamanan cyber dan perlindungan data. Dunia digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko, seperti ancaman keamanan cyber, serta kurangnya undang-undang yang menjelaskan tentang privasi data membuat banyak konsumen merasa seperti
berlayar tanpa terapung atau tidak aman dan tidak terlindungi. Yang ketujuh yaitu kesenjangan digital, meliputi perbedaan antara daerah serta akses gender. Nah, tantangan yang kedelapan yaitu inovasi dan riset, meliputi dukungan untuk R&D serta kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan regulasi. Ini meliputi membuat kebijakan yang mendukung dan regulasi yang fleksibel. Jadi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat perusahaan teknologi ataupun startup menjadi semangat untuk berinovasi. Misalnya seperti memberi insentif pajak untuk mereka yang baru memulai usaha digital. Kemudian regulasi yang fleksibel. Aturan tetap harus ada, tetapi jangan terlalu kaku. Pemerintah perlu membuat regulasi yang enggak terlalu ribet inovasi, tetapi mereka tetap ngasih perlindungan untuk konsumen dan keamanan data agar data tersebut tidak bocor. Yang kedua yaitu infrastruktur digital, seperti membangun infrastruktur dan memberikan akses ke daerah-daerah terpencil. Peran yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, dari sekolah sampai kampus, pendidikan tentang teknologi dan keterampilan digital harus jadi bagian dari kurikulum. Jadi, hal ini dari kecil, masyarakat sudah siap untuk menghadapi dunia digital. Yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan. Nah, selain di sekolah, pemerintah juga bisa mengadakan kursus-kursus teknologi untuk siapa saja yang mau update skill tentang kemampuan mereka. Hal ini sangat penting untuk para pekerja agar mereka tidak ketinggalan zaman dalam perkembangan ekonomi digital. Yang keempat, peran dukungan untuk startup dan inovasi, seperti pendanaan dan hibah. Nah, startup kadang membutuhkan suntikan dana agar ide-ide cemerlang mereka bisa jadi kenyataan. Jadi, peran pemerintah yaitu mereka bisa membantu dengan memberikan dana atau hibah untuk penelitian dan pengembangan usaha tersebut. Kemudian inkubator dan akselerator. Jadi selain dana, startup juga perlu bimbingan. Makanya pemerintah bisa membuat program inkubasi dan akselerasi agar mereka dapat dukungan dan arahan yang tepat. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan sektor swasta, seperti kemitraan dengan publik swasta, serta membuat forum diskusi. Yang keenam yaitu keamanan cyber, terdiri dari regulasi keamanan dan edukasi tentang keamanan. Di dunia digital, keamanan data itu sangat penting.
Pemerintah perlu membuat aturan ketat tentang keamanan cyber agar data kita tetap aman dari para hacker. Serta selain membuat aturan, pemerintah juga harus memberikan edukasi tentang keamanan kepada masyarakat tentang cara-cara aman menggunakan internet. Jadi orang-orang tidak gampang tertipu atau terkena dengan serangan cyber. Yang ketujuh yaitu promosi ekonomi digital. Terdiri dari kampanye kesadaran serta pameran dan konferensi. Dan yang terakhir perannya yaitu mendukung untuk e-commerce dan digitalisasi usaha kecil. Terdiri dari platform e-commerce serta pelatihan untuk UMKM. Nah, pemerintah bisa membantu untuk membuat atau mendukung platform e-commerce lokal agar UMKM mempunyai tempat untuk berjualan online atau lebih dikenal orang. Tapi tidak cuma hanya memberi platform, tapi mereka juga harus diberikan pelatihan agar usaha kecil bisa paham cara berjualan online yang efektif dengan menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian selanjutnya yaitu apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Ada beberapa tren terbaru dalam ekonomi digital. Bisa dilihat ada 10. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Yang kedua, e-commerce yang berkembang. Yang ketiga, blockchain dan psychotroprency. Yang keempat, Internet of Things. Yang kelima, pekerjaan remote dan gig economy. Yang keenam, keamanan cyber dan privasi data. Yang ketujuh, kesehatan digital. Yang kedelapan, augmented reality atau AR dan visuality reality atau VR. Yang kesembilan, teknologi hijau dan investasi sosial dan lingkungan. Dan yang ke-10, digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah. Jadi, saya kira itu saja pembahasan dari tugas mandiri 2, mata kuliah digitalisasi